Pondok Pesantren Darut Taufik yang beralamat di Kampung Rukem, RT 01 RW 05, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, tadi malam menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah sekaligus Khatmil Quran pada Minggu 16 Oktober 2023. Turut hadir dalam acara yang berlangsung Ustadz Taufik yang merupakan Ketua Dewan Pendiri Abdurrahman Sirajuddin Nur yang juga merupakan anggota Dewan Pendiri Pondok Pesantren Halqoh El Istighosa Walahir. Terlihat pantauan awak media juga hadir Ketua Majelis Zikir Halqoh El Istighosa Haji Bobi Agus Ramdan, Ustadz Abdul Kholik yang juga merupakan penyuluh agama Islam dari KUA Cikarang Timur, dan segenap jajaran aparatur pemerintah Desa Jatireja beserta para jamaah asal dari Kecamatan Karangbahagia, Cikarang Utara, Cikarang Timur, Serang Baru, Cibarusa, dan puluhan jamaah dan santri Pondok Pesantren Darut Taufik. Acara Maulid ini sebenarnya rutinan tiap malam Senin, Bang. Memang tiap malam Senin kita mengadakan khataman Quran 30 juz. Teman-teman ada yang dari Kecamatan Karangbahagia, Cikarang Utara, Cikarang Timur, ada yang dari Serang Baru, Cibarusa. Alhamdulillah ini malam Senin yang ketujuh. Dan insya Allah ini adalah bagian dari dakwah kita untuk mendakwahkan Al-Quran. Semoga mendapat keberkahan melalui bacaan-bacaan Al-Quran, baik keberkahan buat pribadi kita masing-masing maupun keberkahan tempat. Dan ke depan dakwah bil Quran ini akan terus kami sampaikan, dan kita khusus membentuk tim yang insya Allah solid gitu, Bang. Sebenarnya kalau 30 juz sampai hatam bersama-sama itu sejak bulan apa? 2 bulan yang lalu. Karena ini malam ketujuh, Bang, malam Senin ketujuh. Ya alhamdulillah ada kalangan muda, ada alhamdulillah, jadi teman-teman mahasiswa ada, bahkan beberapa yang rekan-rekan. Artinya ini tidak terbatas ya, Bang. Jadi Semua usia tua, ya? muda, ya, kalau anak-anak juga ada, anak-anak dari kalangan santri gitu. Bang, tadi saya melihat ada beberapa jamaah yang diberikan kesempatan untuk tampil di depan jamaah. Bahkan tadi saya lihat juga, saya pernah menjadi orang yang tidak benar sehingga benar ikut ditarik oleh Pak Ustadz nih. Tentunya nih apa sih menjadi motivasi Pak Ustadz menarik-narik para jamaah seperti itu? Yaitu bagian dari tanggung jawab kita bersama, Bang. Jadi bermula dari kepedulian pribadi, melihat rekan yang mungkin masih belum mau ibadah atau kesehariannya ya maaf lah masih lupa, mungkin masih terlena, hanya kepedulian pribadi ingin mengajak bersama-sama. Dan alhamdulillah mereka tergerak hatinya, oleh Allah diberikan hidayah, bahkan sampai terus mau ikut bersama saya sejak 2011. Rutinan malam Senin ini sejak tahun 2011, dan alhamdulillah rekan-rekan sampai ada yang pada jadi asatid, pada jadi ustadz, karena di sini kita gembleng juga ilmu-ilmu keagamaannya, termasuk untuk hal sosial, sampai ada yang jadi tukang jagal, tukang potong kambing, tukang potong sapi, minimal yang sekiranya bisa bermanfaat buat lingkungan masyarakat sekitarnya, Pak. Ya, Bang Ustadz kan dikenal selain sebagai ustadz, ulama, dan juga yang mempunyai pondok pesantren, juga ini dikenal sebagai seorang awak media, bahkan pimpinan redaksi Taufik kita. Nah ini apakah tidak mengganggu aktivitas Bang Ustadz selaku owner ataupun pemilik pondok pesantren? Alhamdulillah, Bang. Jadi terkait media tidak mengganggu. Bahkan media itu kita membuat media dulu tujuannya juga untuk dakwah, Bang. Jadi teman-teman media itu, para wartawan, awak media, secara kacamata agama Islam, menurut saya sangat mulia, Bang. Jadi ibaratnya malaikat yang bisa mengetahui kejadian-kejadian baik maupun kejadian buruk.
Nah, makanya media ini kita bentuk dulu, walaupun saya tetap aktivitas sosial keagamaan, media pun tetap jalan. Karena dalam dakwah itu ada yang namanya mendakwahkan kebaikan, amar ma'ruf, dan juga mendakwahkan agar orang jangan sampai melakukan keburukan, nahi munkar. Jadi kalau istilah berita itu kan berbuat baik, itu beritanya disebut berita pencitraan. Kalau berita yang buruk namanya berita kasus. Tapi hikmahnya luar biasa gitu, akan membawa dampak perubahan bagi orang yang melihat berita kita atau membaca berita kita. Dakwah yang tanpa harus bicara melalui media online ataupun video, tapi hikmahnya luar biasa. Salut saya buat teman-teman wartawan lainnya. Jadi tidak mengganggu aktivitas sosial keagamaan saya. Oke, terakhir nih Pak Ustadz kan ini mempunyai pondok pesantren bahkan dalam proses pembangunan nih. Sejauh ini ada nggak pihak-pihak terkait, misalkan satu contoh dari pemerintah daerah atau para donatur ikut memperhatikan pondok pesantren Pak Ustadz? Jadi kalau terkait pembangunan, alhamdulillah dari instansi pemerintah secara resmi atau apa belum ada. Walaupun ada beberapa mungkin teman-teman pejabat pada tahu, tapi secara pemerintahan tidak ada donatur secara terkait pemerintahan. Alhamdulillah ini proses pembangunan murni dari kalangan pribadi seseorang yang mau berjuang bersama. Kalau kata Sundanya mengeruyuh aja ngeruyuh. Tapi kita juga tidak menutup bagi barangkali ada rekan atau donatur atau para agnia orang kaya yang mau turut sumbangsi. Kami terbuka luas karena ini kami membangun ruang belajar para santri, khususnya santri-santri yatim piatu di sini. Ada berapa sih jumlah santri yatim di sini? Jadi kalau secara umumnya sekarang ada sekitar 12. Waktu itu sampai 18, sekarang ada 12. Dan mereka tinggal di sini semua? Nah, kalau sejak kelas 6 SD kemarin ada beberapa yang pulang, santri perempuannya pulang karena fasilitasnya kita belum memadai. Jadi sudah pada mulai remaja kita pulangkan dulu. Sekarang kita fokus santri putra. Ada 5 orang yang benar-benar mukim di sini. Kalau yang keseharian secara umum ada sekitar 22 orang yang ngaji ngalongnya. Yang mukim makan tidur ngaji di sini ada 5 orang. Oke, terakhir harapannya apa nih? Ya mudah-mudahan untuk rekan-rekan secara pribadi masih bertahan terus belajar istiqomah. Karena kita tahu hidup hanya sementara. Apa yang kita punya tidak bisa selama-lamanya. Insya Allah itu. Secara umumnya, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada, harapan saya, ingatlah kepada tujuan hidup kita. Tujuan kita hidup di dunia bukan untuk ngapa-ngapain, tetapi untuk ibadah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, siapapun dia, mau yang kaya, mau yang miskin, atau teman-teman wartawan, LSM, pejabat dan lain sebagainya, ingatlah tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Terima kasih. Sementara itu di tempat yang sama, Haji Bobi Agus Ramdan mengaku dirinya baru pertama kali ikut pengajian di pondok pesantren Majelis Zikir Darut Taufik yang dipimpin langsung oleh Ustadz Taufik Suprapto. Dan kebetulan saya juga satu pengajian di Majelis Zikir Halqah El Istighosah dan saya sebagai ketua Majelis Zikir Halqah El Istighosah. Baru pertama kali ikut pengajian di Majelis Zikir Darut Taufik pimpinan Ustadz Taufik Suprapto. Kebetulan saya juga satu pengajian sama beliau di Majelis Zikir Halqah El Istighosah. Saya sebagai ketua Majelis Zikir Halqah El Istighosah. Alhamdulillah beliau itu salah satu pendiri di pondok pesantren Halqah El Istighosah. Sekarang malah punya majelis sendiri, luar biasa. Bangunannya juga ini masjidnya sudah berdiri dengan megah dan alhamdulillah sekarang juga sedang membangun untuk rencananya menurut beliau itu untuk pembangunan sekolah formal. Jadi nanti di sini selain ada majelis zikirnya juga ada sekolah-sekolah formal untuk masyarakat sekitar. Infonya nanti di sini biayanya digratiskan oleh beliau Ustadz Taufik Suprapto. Nah, Bang, sejauh ini Abang mengenal Bang Ustadz Taufik seperti apa sih sosoknya? Saya sangat dekat sama beliau. Kenapa emang? Sangat low profil. Ya, sangat low profil. Juga beliau sangat aktif di Pemda, sangat aktif selain di kegiatan Ustadz. Beliau itu aktif di media-media. Saya sangat
tahu dia juga pimpinan redaksi dari topik kita. Bang, di momen acara Maulid kali ini apa yang menjadi makna tentunya para jamaah yang hadir di pondok pesantren ini? Seperti tadi yang dibicarakan sama ada beberapa kiai. Jadi malam ini kan saya lihatin mungkin ada 5 atau berapa penceramah tadi yang memberikan tausiah sedikit-sedikit yang walaupun sambil bercanda Ustaz Taufik itu cukup 2 menit walaupun akhirnya lebih dari 2 menit. Jadi intinya mah kita selalu mengingat kepada Rasulullah dan selalu mengamalkan selawat-selawat kepada Rasulullah tadi yang disampaikan oleh penceramah. Oke, terakhir harapannya seperti apa nih? Harapan saya, karena Ustaz Taufik itu rekan saya sangat dekat. Mudah-mudahan pondok pesantren ini akan menjadi besar, mempunyai pendidikan formal sehingga bisa merangkul semua masyarakat di sekitar Pamahan Rukam ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Abrai.